rekan-rekan imam yang berbahagia, para ibu dan bapak, suster, bruder, frater, saudari, saudaraku yang terkasih. Dalam suasana syukur dan gembira atas anugerah imamat di dalam gereja, atas para imam yang hadir dan melayani di Keuskupan Agung Jakarta ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih. Bersama-sama dengan seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para imam atas kehadiran dan pelayanan para romo bagi Keuskupan Agung Jakarta. Saya berharap, maksud saya kita semua berharap, saya termasuk di dalamnya, agar kita para imam terus mengusahakan yang terbaik bagi Keuskupan Agung Jakarta yang kita cintai ini. Terima kasih kepada tarekat-tarekat imam yang mengutus anggota-anggotanya untuk hadir dan melayani di Keuskupan Agung Jakarta ini. Spiritualitas berbagai macam tarekat yang hadir dan melayani di Keuskupan Agung Jakarta ini pastilah memberi warna tersendiri bagi kehidupan keuskupan ini. Bersama-sama dengan para imam, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta, para biarawan dan biarawati awam yang dengan satu dan lain cara mendukung dan meneguhkan kehadiran serta pelayanan imamat kami. Kami yakin imamat kami hanya dapat berkembang dan berbuah di dalam pelayanan kepada dan bersama dengan umat. Semoga kita semua semakin terbuka untuk berjalan bersama, mencari kehendak Tuhan dalam peristiwa dan pengalaman hidup kita. Seperti tahun-tahun yang lalu, buku panduan misa yang pada hari ini kita pakai sekarang disiapkan oleh Dekanat Jakarta Barat II, dan seluruh upacara ini disiapkan oleh Dekanat Jakarta Barat II. Terima kasih untuk itu semua. Sudah memuat penjelasan mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan misa Krisma dan pembaharuan janji imamat. Selain itu ada sekian banyak refleksi para imam dari Dekanat Jakarta Barat II yang juga dimuat di dalam buku itu. Mungkin tahun depan refleksinya ditambah dari beberapa awam atau biarawan-biarawati agar menjadi lengkap refleksi sebagai gereja. Ada imam, ada biarawan-biarawati, dan ada awam. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan yang istimewa ini, saya ingin membagikan perenungan saya yang saya landaskan pada satu kata yang tadi kita dengarkan di dalam Injil, yaitu kata hari ini. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Rupa-rupanya penginjil Lukas suka menggunakan kata itu. Beberapa kalimat yang ada di dalam Injil Lukas saja menunjukkan betapa hari ini kata itu penting untuk refleksi kita. Saya kutip beberapa. Ketika Yesus lahir, Lukas menulis begini, pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan. Kepada Sakeus, Yesus berkata begini,
"Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dan selanjutnya mengenai Sakeus, Yesus berkata lagi, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Selanjutnya setelah mengalami pandangan mata Tuhan, Petrus yang menyangkal ingat bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, saya kutip, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal 3 kali." Dan masih banyak, beberapa sekurang-kurangnya kata itu dipakai secara khusus oleh Injil Lukas. Rupanya penginjil Lukas melalui kata yang khas ini ingin menyampaikan pesan khusus kepada kita, yakni bahwa hari ini, sekarang dan di sini adalah waktu keselamatan, saat Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada kita dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi, tanda petik, pada hari ini, pada masa ini. Yang dimaksudkan dengan peristiwa-peristiwa hari ini dapat kita rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya, di satu pihak kita mewartakan kasih, dan Pancasila mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaannya, mengapa pada hari ini masih terus diberitakan berbagai macam bentuk kekerasan? Kekerasan di dalam keluarga, kekerasan di dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang, dan berbagai macam tindak kekerasan dalam bentuk dan di tempat-tempat yang lain. Hari ini apakah sungguh menjadi hari keselamatan? Pertanyaan lain, mengapa semboyan yang bagus mengenai kejujuran, jujur hebat, tetapi pada hari ini semboyan yang sangat bagus itu dipelesetkan oleh tidak sedikit orang menjadi jujur pecat? Mengapa di satu pihak ada sekian banyak sisa makanan yang dibuang sebagai sampah, sementara pada hari ini pula di lain pihak sekian banyak saudari-saudara kita kekurangan gizi? Atau seperti pertanyaan yang diajukan oleh seorang pembaca surat kabar nasional beberapa hari yang lalu. Ia mengajukan pertanyaan ini, mengapa bulan yang lalu kita menyaksikan membanjirnya bantuan sosial, tetapi pada hari ini yang kita lihat adalah antrean panjang saudari-saudara kita untuk memperoleh beras murah? Itu semua terjadi pada hari ini. Atau pertanyaan lain yang sering diajukan kepada saya, mengapa ibadah-ibadah dimanapun semakin meriah, tetapi korupsi juga semakin mengerikan dan mencederai cita-cita kemerdekaan dan pewartaan Kristus? Dan masih banyak peristiwa dalam tanda petik hari ini, baik yang terjadi di dalam gereja, juga di lingkungan para klerus, di negara kita, maupun yang menyangkut umat manusia seluruh dunia, tempat Tuhan menyatakan kehendak-Nya yang mesti kita temukan. Sehingga hari ini sungguh menjadi hari tahun rahmat Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertanyaannya, dalam peristiwa-peristiwa seperti itu, bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan? Sebagai murid-murid Yesus,
seperti Yesus yang selalu membiarkan diri dibimbing oleh Roh Kudus, kita mesti mendengarkan bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Di dalam doa seperti itu, kita mohon kegelisahan. Aneh, biasanya kita mohon damai, tetapi ada juga doa untuk mohon kegelisahan. Maksudnya, kita mohon agar dibebaskan dari zona nyaman dan puas diri dan didorong untuk terus mencari kehendak Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa tanda petik hari ini. Selanjutnya, sebagai pribadi-pribadi yang dikaruniai kemampuan berpikir, kita mesti juga menggunakan anugerah itu untuk menemukan kebenaran, yaitu akar dari berbagai masalah yang mengundang kita untuk menanggapinya dengan inspirasi iman. Lewat doa penegasan pribadi maupun bersama, dengan bantuan pembelajaran bersama lintas ilmu, kita berharap dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin saja yang kita temukan sebagai akar berbagai macam masalah tanda petik hari ini adalah jungkir baliknya tata nilai atau skala nilai. Dalam jungkir baliknya tata nilai itulah kita ditantang untuk menemukan kehendak Tuhan dan menanggapinya. Sebagai muara usaha kita mencari kehendak Tuhan, selanjutnya dan akhirnya kita mesti bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan realitas hari ini yang seperti itu, agar tahun rahmat Tuhan semakin menjadi kenyataan pada hari ini, di dalam gereja, di lingkungan para klerus, di dalam masyarakat, dan di tengah-tengah bangsa kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita umat Keuskupan Agung Jakarta sudah menjalankan dinamika seperti ini dalam penegasan bersama selama 3 tahun terakhir ini, dan akan kita lanjutkan dalam 2 tahun ke depan. Kita yakin hari ini akan menjadi waktu saat kehadiran keselamatan kalau kita semakin memahami dan tidak kenal lelah mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkan ajaran sosial gereja. Selama tahun 2024 ini, kita ingin mendalami dan berusaha mewujudkan semangat solidaritas dan subsidiaritas, salah satu tema penting di dalam ajaran sosial gereja. Kita mengenal kata-kata bijak, daripada terus meratapi kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin-lilin kecil. Itulah yang sedang kita laksanakan bersama-sama di Keuskupan Agung Jakarta ini dan akan terus kita lakukan. Untuk itu para imam, kita semua dan seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta diharapkan dapat menyalakan lilin kecil itu. Tetapi sebelum dapat menyalakan lilin-lilin kecil di hati orang lain, kita pun dituntut untuk sudah menjadi lilin-lilin kecil itu. Dan itu hanya mungkin kalau kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus, sebagaimana Yesus dinaungi oleh Roh Kudus, seperti diceritakan di dalam kisah yang tadi kita dengarkan. Sekali lagi selamat bagi para imam. Terima kasih untuk pelayanan di Keuskupan Agung Jakarta ini. Terima kasih kepada seluruh umat, biarawan, biarawati, awam, senior, medior, junior, anak-anak yang dalam satu dan lain cara telah mengambil bagian untuk tanda petik
menjadi lilin-lilin kecil pada hari ini. Dengan harapan dan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.